Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita sampai ke hari ke-16 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan yang telah lewat Allah menerima dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini sampai selesai, dan mudah-mudahan sampai juga Ramadan yang akan datang. Masyaallah muslim rahimakumullah. Qadarullah, pada pagi ini saya ngabadalan Dr. Isep yang kebetulan lagi keluar kota. Jadi namanya pengurus DKM ya kudu siap jadi ujung tombak ya, walaupun ya kadang-kadang kudu bisa jadi tukang tembok oke, dan mau biasa jadi tukang tombok. Melanjutkan dari pembahasan kita tentang kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir pembahasan kita itu sampai ke selamat kejar oleh Suraqah bin Malik ya. Selamat dari kejaran Suraqah bin Malik. Ini yang bagian pertamanya ya. Ada hal yang menarik itu dari ketika Rasulullah SAW berhasil melemahkan ancaman. Jadi ada banyak potensi ancaman terhadap dakwah, terhadap keselamatan Rasulullah SAW, terhadap keselamatan umat Islam. Di antaranya adalah dari Suraqah bin Malik. Dan ketika suatu hal yang sepertinya mustahil gitu ya, karena kondisi Rasulullah sedang dalam keadaan terusir dari kampungnya, dari kota Mekah, dan akan dibunuh dengan hadiah 100 ekor unta. Bahaya mengancam, tapi tiba-tiba kemudian menjanjikan sesuatu kepada Suraqah bin Malik. Ya Suraqah, bagaimana menurutmu jika kamu nanti akan mengenakan suara sebagai tanda kekuasaan sebuah kaisar ya. Kisra itu kaisar, sebutan kaisar untuk Persia. Kondisi terancam, tidak punya kekuatan apa-apa, tapi menjanjikan akan mendapatkan si Suraqah ini memegang, menguasai suar Kisra. Berarti kalau suar Kisra atau gelang sebagai bentuk kekuasaan, simbol kekuasaan Persia itu sudah diserahkan kepada Suraqah, berarti otomatis Persianya harus ditaklukkan dulu ya. Dan ternyata Suraqah percaya, luar biasa. Jadi Rasulullah bisa meyakinkan seorang musuh dan kemudian melemahkan potensi ancamannya. Setelah itu bahkan menjadikan, ini proses dalam dunia intelijen sebagai kalangan, melemahkan potensi musuh dan kemudian berubah, berbalik menjadi pendukung. Dan ketika dengan janji tersebut Suraqah percaya, dan akhirnya kemudian diperintahkan untuk supaya Suraqah merahasiakan
rute perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Dan Suraqah berjanji, dan kemudian juga diminta supaya kalau ada orang yang mengejar Rasulullah supaya disuruh kembali lagi. Dan ternyata kemudian Suraqah percaya, dan setiap orang yang ketemu dengan Suraqah berhasil diyakinkan oleh Suraqah bahwa jalur ini tidak ditempuh oleh Muhammad, oleh Rasulullah. Dan pokoknya mereka suruh kembali lagi, pulang lagi, percuma, saya guys sudah ngejar-ngejar tekapangi, tidak berhasil. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, dan akhirnya sampailah ke sebuah tempat yang bernama ada sebuah perkampungan Arab Badui di dekat Kudaid. Ini adalah kawasan atau perkampungan Kudaid. Nah, di sini ada seorang wanita yang mulia, sudah lansia, hidup bersama suaminya. Dia Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad serta anaknya tinggal di situ. Dan Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan, dan memang ketika menyediakan tempat dan bertinggal di jalur yang biasa dilalui oleh kafilah dari Makkah Madinah, ya, bolak-balik sama. Nah, jalur yang merah ini, maaf, yang hijau. Kalau di sini berarti yang hijau ini jalur yang ditempuh Rasulullah SAW. Nah, yang merah ini adalah jalur resmi, jalan yang biasa dilalui oleh kafilah, ya, yang berdagang, yang pokoknya bolak-balik Mekah Madinah. Nah, desa Kudaid di sini, dan Ummu Ma'bad tinggal di dekat perkampungan atau desa Kudaid tersebut di daerah pegunungan. Dan Ummu Kudaid ini, Ummu Ma'bad itu biasa menyediakan makanan, kurma atau daging atau apapun gitu ya, dan juga air, minuman, susu kambing untuk siapapun kafilah yang singgah di tempatnya. Dan itu sebagai hidangan gratis, jadi tidak dijual. Ya. Ini menyediakan tempat untuk para musafir yang lewat ke situ istirahat, menyediakan tempat untuk istirahat, jadi tenda tersebut, ya, dijamu gitu ya. Nah, tetapi kemudian para kafilah juga mereka tahu diri, jadi itu gratisan lah gitu ya, memberikan sesuatu walaupun Ummu Ma'bad tidak menjualnya. Nah, tetapi tetap ada balas jasa lah gitu dari para musafir ini yang memanfaatkan keberadaan tempat itu, akhirnya kemudian memberikan sesuatu sebagai barang untuk ditukar lah, apakah itu dengan barang ataupun dengan uang. Nah, pada saat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar melewati tempat ini dan singgah, ya, di tendanya Ummu Ma'bad, suaminya yaitu Abu Ma'bad sedang menggembalakan kambingnya ke tempat yang lebih jauh karena kesulitan. Saat itu ada saatnya musim kemarau, bulan September, puncaknya musim kemarau, jadi susah untuk mencari tempat yang banyak rerumputan yang masih segar. Maka kemudian Abu Ma'bad menggembalakan kambingnya itu ke tempat yang lebih jauh. Nah, ketika Rasulullah sampai ke situ, dan biasanya yang sebagai juru bicara itu Abu Bakar, Rasulullah tidak banyak berbicara. Nah, ya Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa kami beli gitu, baik itu air minum atau susu kambing, roti, daging dan sebagainya. Kebetulan pada saat ini, tahun ini kondisinya sangat sulit ya, musim kemarau, dan kambing pun berada pada kurus-kurus. Error. Baik. Akhirnya kemudian
Ummu Ma'bad membawa seekor kambing yang kurus yang disisakan gitu, karena saking kurusnya bisa dibawa perjalanan jauh untuk digembalakan, kemudian mesti payah di perjalanan gitu. Nah akhirnya kemudian untuk dipotong oleh Ummu Ma'bad untuk dihidangkan kepada ya Rasulullah dan Abu Bakar serta dua orang pendampingnya, yaitu Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar dan Abdullah bin Raikid penunjuk jalan. Dan ketika melihat kambing itu akhirnya Rasulullah SAW bertanya, apakah masih mengeluarkan susu? Waktu tidak, ini sudah sakit-sakitan dan kondisinya sudah mengkurus ya. Tapi akhirnya kemudian diminta supaya didekatkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sambil berdoa mengusap susu kambing tadi, susu kambing ya, bendanya, teteknya gitu, diusap sambil berdoa, dan kemudian minta cangkir untuk menampung susu tadi. Dan ketika setelah diusap itu tiba-tiba si kantong tempat susunya itu gedean gitu ya, menggelembung seolah-olah ada susu yang sangat banyak. Dan akhirnya kemudian diperahlah susunya dan sampai penuhlah cangkir tersebut. Akhirnya diberikan kepada Ummu Ma'bad sebagai nyonya rumah gitu ya, sebagai pemilik kambing, pemilik tersebut, sebagai penghormatan untuk diminum oleh Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah meminta cangkir yang lain, akhirnya kemudian diperah lagi, kemudian diberikanlah kepada Abu Bakar, dan kemudian Rasulullah memerahnya lagi, dan akhirnya diminumlah oleh Rasulullah SAW sampai semuanya kekenyangan, kenyang dengan minum susu kambing tersebut. Dan akhirnya kemudian Rasulullah terakhir memerah lagi susu kambing tersebut, dan akhirnya kemudian diberikanlah kepada Ummu Ma'bad untuk Abu Ma'bad. Nah, melihat mukjizat seperti ini, dan Rasulullah tidak memperkenalkan dirinya, dan Abu Bakar pun tidak menceritakan siapa mereka. Dan biasanya si pihak tuan rumah juga karena ya, sopan santun itu, kalau orangnya tidak memperkenalkan diri, mereka tidak akan bertanya. Tapi biasanya memang orang-orang mereka itu punya akhlak, punya adab yang luar biasa. Di tengah padang pasir seperti itu, padahal misalkan ngerampok bisa saja gitunya, tidak ada orang lain yang, tapi mereka saling percaya saja bahwa setiap orang yang lewat ke sini adalah orang baik. Dan mereka pun yang para kafilah, para musafir yang lewat itu juga, bahwa setiap orang yang ditemui atau apalagi di situ ada perkampungan, pasti mereka adalah orang-orang baik. Dan mereka biasanya dalam hal menjamu tamu, menghormati tamu itu luar biasa, melebihi bangsa yang lain. Kalau mereka punya kambing, mereka akan potong kambing tersebut sebagaimana yang tadi dikerjakan oleh Ummu Ma'bad. Akhirnya kemudian Ummu Ma'bad menyebutnya Al-Barokah, karena Rasulullah datang ke situ membawa berkah. Yang kambing kurus kering tiba-tiba jadi menghasilkan air susu yang sangat banyak. Dan kemudian kambing ini dalam riwayatnya, ini Ummu Ma'bad sendiri yang meriwayatkannya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi di dalam kitab Al-Wafa, kisah atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Al-Zahabi ya, Ummu Ma'bad mengisahkan peristiwa tersebut, bahwa telah datang 4 orang kepadaku, dan kemudian mereka mengendarai 2 ekor unta, dan terus jelaskan sebagaimana peristiwa tadi. Dan akhirnya kemudian ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi dari tempat tersebut ya, nah Abu Bakar datang dengan kambing gembalaannya tadi, dan melihat ternyata di tendanya ada susu yang masih segar, penuh, secangkir penuh. Dari mana ini? Karena dia tahu kambing yang disisakan di tenda itu hanya kambing yang kurus, tidak ada air, tidak menghasilkan air susu. Akhirnya kemudian diceritakanlah oleh Ummu Ma'bad bahwa tadi ada orang yang datang begini-begini, diceritakan kisahnya. Saya curiga, itu lain curiga, jangan-jangan buah-buah ya, orang yang dikejar-kejar oleh Quraisy. Bagaimana ciri-cirinya? Sebutlah ciri-cirinya, wajahnya seperti ini, dedegan badannya begini gitu ya. Pokoknya semuanya diceritakan, wajahnya itu amis budi, amis budi bahasa
bahasa Indonesianya itu. Jadi marahmaya, someyah gitu ya. Tur katanya lemah lembut, sopan dan sebagainya, dengan berbagai macam keutamaan yang ada pada diri Rasulullah itu diceritakan. Wallahi saya yakin, ya demi Allah saya yakin bahwa inilah yang dimaksud dan akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy dan dia sedang dikejar-kejar. Seandainya aku menemuinya, ketemu dengan beliau, pasti aku akan menjadi pengikutnya, jadi sahabatnya dan jadi penolongnya. Apapun yang dia perintahkan akan aku ikuti. Ya. Dan akhirnya kemudian beberapa bulan setelah itu Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad hijrah ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW dan menyatakan Islam. Dan ternaknya juga ya, sebagian tetap ada di situ di kawasan Qudayd dan sebagian juga dibawa ke Madinah. Dan ternyata kambingnya itu, ternaknya semakin bertambah, berkembang semakin banyak. Bahkan diceritakan di dalam sirah Al-Mubarakfuri, Rahiqil Maktum, dikisahkan bahwa peternakannya itu sampai meliputi kawasan Madinah. Jadi kalau ke mana wae itu ningali, pasti di situ ada hewan ternaknya Ummu Ma'bad. Jadi keberkahan karena kebaikannya menolong para musafir, menolong Rasulullah SAW, membantu siapapun. Nah, jadi mereka itu tanpa pamrih, ya, tanpa minta bayaran, tidak perlu membeli orang itu mengeluarkan sesuatu, tapi mereka bisa mengeluarkan apapun, dan ternyata Allah berikan keberkahan seperti itu. Maka Ummu Ma'bad menyebutnya al-barokah, ya, Rasulullah sebenarnya al-barokah, orang yang membawa keberkahan. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah sudah melewati kawasan Qudayd, melewati jalur pantai, mendekati ke arah pantai, ke arah barat, dan akhirnya terus bergerak lagi ke arah utara. Nah, kemudian ketika beberapa mil sebelum Makkah, sebelum Madinah, Rasulullah bertemu lagi dengan sepasukan yang dipimpin oleh Buraidah bin Ashab. Maaf, lupa lagi. Error. Nah, si Buraidah ini dia juga mendengar informasi bahwa kaum Quraisy sedang mengejar seseorang, itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Sekian mudah di restart. Bahwa Quraisy sedang mengejar-ngejar seseorang bernama Muhammad yang mengaku nabi dengan ciri-ciri seperti ini, semuanya dijelaskan detail sekali. Dan dia pun sangat tertarik ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, lamun satu ekorna sapi wae 30 juta itu bang, bisa lebih, mungkin bisa 40 bahkan 50. Nah, kalau unta ya harganya mungkin kalau katakanlah 50 juta kalikan 100, seberapa miliar. Nah, ya pokoknya ngadak jadi benghar lah gitunya. Siapa yang tidak tertarik dengan hadiah seperti itu, sebesar itu? Nah, akhirnya kemudian Buraidah ini membawa pasukannya sebanyak 70 orang. Hatur nuhun. Membawa pasukannya sebanyak 70 orang. Di kitab sirah yang lain 80 orang. Nah, ingin mencegat, menangkap Rasulullah SAW. Nah, dan ternyata kemudian ketika bertemu, berpapasan, berhadap-hadapan, nah ini sebelum ditanya, Rasulullah nanya duluan.
Karena ini yang dihadapi adalah pasukan yang jumlahnya sangat besar. Ya, pada saat itu jumlah 80 atau 70 itu termasuk besar, karena Rasulullah hanya 4 orang, dan itu pun ya hanya membawa pisau buat motong buah-buahan atau buat motong kambing dan sebagainya lah. Jadi untuk keperluan sehari-hari, karena mereka kemana-mana selalu bawa pisau, ya bawa pedang gitu. Untuk kepentingan itu, bukan untuk berperang. Ya. Ini cara Abu Bakar menjawab tanpa berdusta, ya. Tidak perlu berbohong, tapi tidak perlu juga jujur teuing, gitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menyembunyikan rahasia, ya, tapi dengan jawaban yang bisa difahami oleh orang lain, dan ternyata orang kemudian langsung percaya. Nah, siapa orang ini? Nah, pada saat itu biasa salah satu caranya juga untuk menyamarkan gitu, atau mengelabui istilahnya. Nah, itu kadang-kadang Rasulullah dan Abu Bakar itu naik unta masing-masing, ya. Rasulullah untanya warnanya putih, namanya Al-Quswa. Nah, tapi kadang-kadang juga sengaja Abu Bakar dengan Rasulullah naik satu unta, menaiki satu unta, dan unta yang satu lagi dinaiki oleh Amir bin Fahirah. Nah, maka kemudian ketika berpapasan dengan satu kafilah, nah, pada saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar naik di unta yang sama. Dan kebiasaan orang Arab biasanya kalau ada boncengan gitu ya, naik unta boncengan, berarti ini bisa jadi yang satu orang yang di depan itu adalah tuannya, yang di belakang itu budaknya. Atau bisa juga salah satu di antara adalah penunjuk jalan. Maka ketika ditanya siapa dia, dia adalah penunjuk jalanku, yang menunjuki jalan kepada jalan hidayah, kepada Islam. Jadi supaya selamat sampai tujuan, yaitu surga. Nah, seperti itu. Jadi itu jujur teuing, oke gitu, itu polos lah gitu. Jadi bagaimana caranya menjawab dengan sesuatu yang bisa dipercaya orang lain, yang bahwa jawaban itu adalah kebenaran. Dan juga Rasulullah ketika dalam suatu peperangan gitu, Rasulullah mencari informasi, memata-matai pasukan kekuatan lawan gitu, bertemu dengan seorang penggembala yang ternyata itu penggembala itu adalah menggembalakan hewan ternaknya milik Quraisy, pasukan perangnya Quraisy. Nah, terjadi tanya jawab, ini milik siapa? Ini milik si Fulan bin Fulan, tokoh Quraisy. Kalian ini menyembelih hewan domba biri-biri ini berapa per hari? Ya sekitar 10 domba lah. Kemudian 10, maaf bukan 10-nya, berarti 100-nya. Sehari 100 dipotongnya. Kebayang eta lamun misalkan sabulaneun berarti sabaraha ribu domba oge biri-birinya itu. Nah, sehari 100 dipotong. Rasulullah bisa menebak kalau begitu pasukan mereka jumlahnya ada 1000. Ya. Jadi bisa menebak satu domba satu ekor teh 10 orang kan, dari orang mah sabaraha. Satu ekor domba bisa 100-nya. Nah, mereka satu ekor domba 10 orang. Orang mah di sop di non boleh perbanyak kuahnya gitu. Kan itu ya. Bagi kan mereka tetangga kuah nama. Baik, pengajar surah tadi sudah, ini yang sebelumnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Ummu Ma'bad. Ya. Nah, ini Buraidah bin Al-Hasyim Al-Aslami. Al-Aslam ini nama kampungnya, kampung Aslam atau desa Aslam, tinggal di tengah padang pasir lah, gurun pasir di sebuah desa. Nah, kabilah Bani Sahmin ini atau Bani Sahm gitu, keluar bersama pasukannya karena daya tarik hadiah 100 ekor unta itu. Dan kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah nanya duluan. Jadi sebelum ditanya, nanya dulu.
Nah, jadi biasa kalau orang ditanya pasti kudu ngajawab, gitu, berikan jawaban. Terus tanya lagi, akhirnya jadi pihak yang bertahan. Maka harus nyerang terlebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani ketika di perang Khandaq, disuruh menyusup ke tendanya Abu Sufyan dan pasukannya. Nah, Abu Sufyan hebatnya luar biasa, bahwa hati-hati para penyusup, jangan-jangan di antara kita ada yang disusupi. Kenalilah teman duduk kalian, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Nah, barangkali ada penyusup. Nah, Hudzaifah cerdas itu. Sebelum ditanya, nanya heula, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Nah, jadi karena dia sibuk bertanya, tidak ada orang yang nanya. Jadi tidak ditanya. Akhirnya kemudian dia nanya terus, wah si fulan. Akhirnya orang lain sibuk menjawab pertanyaan dari Hudzaifah. Itu salah satu cara juga untuk supaya orang dibuat sibuk dan tidak mengenali pihak kita gitu. Ini dalam kondisi seperti ini. Nah, Rasulullah bertanya, siapa kamu? Saya Buraidah Al-Hasib. Dari mana? Nah, ketika sebut Buraidah, Rasulullah SAW berpaling kepada Abu Bakar di sebelah beliau. Ya Abu Bakrin, urusan kita sudah dingin. Dan Buraidah baruda itu barid kan itu ya. Barid itu dingin, atau ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud, maka qul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Bardan dingin, Buraidah gitu. Dari kata yang sama artinya dingin ya. Urusan kita sudah dingin dan kita aman. Terus Rasulullah bertanya lagi, dari mana kamu? Dari keturunan siapa? Saya dari desa Aslam. Benar, Rasulullah SAW berpaling kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kita sudah diselamatkan. Aslam, ya, Islam, salim, itu satu kata, ya. Aslim taslam, makanya Islamlah kamu akan selamat. Nah, akhirnya kemudian setelah tanya jawab seperti ini, barulah kemudian Buraidah yang balik bertanya, dan siapa Anda? Karena Rasulullah SAW sudah meyakini bahwa pihak lain yang dihadapinya adalah sudah dimatikan, dilemahkan potensi ancamannya. Nah, ini salah satu cara untuk penggalangan juga, nah, dalam rekrutmen gitu ya. Jadi orang yang tadinya berpotensi ancaman dilemahkan, nah Rasulullah ajak dialog gitu, sehingga dia lupa dengan tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan 100 unta. Ketika diajak dialog dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, diajak komunikasi, akhirnya dia merasa nyaman dengan komunikasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apalagi dengan pujian tadi. Ya Abu Bakar, urusan kita sudah dingin. Ini sebenarnya pujian kepada Buraidah, bahwa Buraidah ini bukan ancaman buat kita. Urusan kita sudah aman, sudah dingin. Jadi yang tadinya memanas itu jadi dingin dengan datangnya Buraidah. Merasa tersanjung Buraidah ini, ya, merasa tersanjung. Akhirnya kemudian, nah, dia ceritakan dari mana asal usulnya, bahwa saya tinggal di desa Aslam dari Bani Sahmin. Nah, dipuji lagi oleh Rasulullah SAW, kita sudah selamat, kita diselamatkan. Nah, ketika Buraidah giliran bertanya, Rasulullah menjawab dengan sebenarnya, tidak lagi menyembunyikan jati diri beliau. Nah, dan siapa Anda? Rasulullah menjawab dengan jujur, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, Buraidah yakin ternyata ini orang yang benar-benar dikejar-kejar oleh orang Quraisy, diusir dari tempat kelahirannya, dari kampung halamannya, karena dia membawa suatu ajaran agama yang baru. Dan ternyata ketika melihat akhlak perilaku orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum muhajir, dan juga orang-orang Madinah sebagai kaum Ansor yang mereka
masuk Islam ternyata memiliki akhlak yang baik, ibadahnya baik, tutur katanya baik, sopan dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia tertarik, ternyata ini nabi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian ketika mendengar jawaban saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, maka serta merta seketika itu juga Buraidah syahadat. Dan ketika Buraidah bersyahadat, maka yang 70 orang itu semuanya syahadat pula. Ini urutannya belum animasinya belum disesuaikan. Semalam begadang pulang dari pengajian di Blok C, baru tidur jam 2. Nah, kemudian Buraidah berkata, alhamdulillahilladzi aslama bani sahmin ta'in ghaira rohin. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengislamkan Bani Sahmin dengan taat tanpa ada paksaan. Jadi tadi paksa tidak naon, bahkan setelah diskusi, setelah dialog, merasa yakin dan merasa nyaman, apalagi dengan penampilan Rasulullah, dengan akhlaknya, budi pekertinya, kalimatnya yang sopan dan sangat meyakinkan gitu ya. Tidak ada rasa takut pada diri beliau dengan ancaman ada 70 orang yang membawa senjata, pasukannya lengkap. Ternyata Rasulullah dengan tegas mengatakan, dan berarti biasanya kalau orang Arab itu ketika berhadapan, ketika yang orang yang dihadapinya itu memiliki jiwa yang seperti ini gitu, pemberani, itu akan sangat dihargai sekalipun musuh sekalipun gitu ya. Nah, jadi mereka itu orang-orang yang kesatria gitu ya. Jadi sangat menghargai kepahlawanan, keberanian, dan Rasul sangat optimis. Dan ini jiwa-jiwa seperti ini, sifat-sifat seperti ini sangat dihargai oleh kaum Quraisy bangsa Arab. Tapi mereka akan melihat, memandang hina orang-orang yang munafik ya. Munafik itu sebenarnya bukan karakternya orang Quraisy. Makanya di Makkah gitu ya, orang Quraisy itu tidak ada munafik, nggak ada orang-orang munafik. Kalau menolak ya menolak, kafir ya kafir. Kalau menerima ya mereka terima ajaran Rasulullah. Jadi terang-terangan ya. Walaupun memang kaum muslimin yang lemah itu mereka tidak bisa terang-terangan menyatakan dirinya di hadapan umum gitu ya, keislaman, ibadah di hadapan umum gitu ya. Nah, kenapa? Karena kondisi mereka terancam keselamatannya. Nah, kondisinya beda. Tapi kalau orang munafik itu mereka ketika kaum muslimin dalam keadaan kuat, mereka akan menyatakan dirinya sebagai muslim, menyembunyikan. Tetapi ketika kaum muslimin lemah, mereka akan memperlihatkan wajah yang sebenarnya. Nah, ini paling ancaman paling besar itu justru adalah ini kaum munafik ini, karena mereka yang melemahkan dan bahkan menghancurkan umat Islam dari dalam ya. Dan munculnya munafik itu justru adalah di Madinah atau di Yathrib ya. Nah, kalau orang-orang itu mereka teguh dengan keislamannya. Kalau mereka menolak, yang mereka tolak kekafiran dan mereka perlihatkan. Dengan tipikalnya orang Madinah atau Yathrib, mereka itu dari kalangan agraris ya, para petani, beda dengan pedagang. Biasanya pedagang kan kalau untuk menawarkan dagangannya dia harus ya menjelaskan bagaimana seorang sales gitu ya, dan dagangannya kalau memang bagus ya jelaskan bagus, kalau ada cacat ceritakan ini cacatnya ini seperti itu. Nah, inilah yang terjadi terhadap Buraidah ya. Akhirnya kemudian Buraidah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk mengawal Rasulullah
sampai masuk ke kota Yathrib atau Madinah. Dan tawaran ini diterima oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika dalam perjalanan itu ya setelahnya, jadi Rasulullah bermalam di tempat itu, di kampungnya Bani Aslam, ya, di kampung desa Aslam, kampungnya Bani Sahmin. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan tata cara ibadah, tata cara sholat kepada Bani Sahmin ini, dan Rasulullah melaksanakan sholat isya di situ. Jadi karena dalam perjalanan, jadi safar, gitu, maka kemudian di jamaah gitu ya. Nah, Rasul melaksanakan sholat, mengimami sholat, dan Bani Sahmin ini kemudian menjadi makmumnya. Dan akhirnya keesokan harinya Rasulullah melanjutkan perjalanannya dengan pengawalan dari pasukannya Bani Sahmin. Dan ketika menjelang memasuki kawasan Madinah, Rasulullah mengusulkan supaya dikibarkan panji, ya, bendera, sebagai biasa kan kehormatan atau bukti kemegahan lah gitu ya. Ini untuk siwar juga gitu kan, bahwa kekuatan Islam tuh hebat, datang dengan terang-terangan gitu ya, ketika masuk ke Madinah, karena orang Madinah sudah siap menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, makanya kemudian Buraidah melepaskan surbannya gitu. Melepaskan surban panjang yang lebar itu kan, diikatkan di ujung tombak, jadi berkibar jadi bendera. Nah, ini nanti ketika kisah memasuki kawasan Madinahnya. Nah, di dalam perjalanan ini, ketika sebelum masuk ke kota Madinah, Rasulullah singgah di desa Quba, ya. Quba itu jaraknya kira-kira 9 atau 10 km, ya. 6 mil dari kota Madinah, dari kota Yathrib, sebelah barat agak ke selatan sedikit. Dan ini kemudian Rasulullah singgah di Quba gitu ya. Dan kemudian bermalam atau nginap di situ beberapa hari. Sebelum sampai ke Quba, itu Rasulullah bertemu dengan satu kafilah dagang yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, saudara sepupu beliau. Ya. Zubair bin Awam itu putranya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi Sofiyah itu adalah bibinya Rasulullah SAW, ya, satu kakek dari Abdul Muttalib. Nah, Zubair itu putranya, jadi saudara sepupu juga dengan Ali. Nah, Zubair itu baru pulang dari perjalanan berdagang ke wilayah Syam, karena itu adalah musim panas, ya. Ketika musim panas, orang Quraisy itu berdagang, bisnisnya adalah ke arah utara. Dikisahkan dalam surat kalau musim dingin, bisnisnya orang Quraisy itu berdagangnya itu ke selatan, ke Yaman. Nah, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, jadi mereka melakukan perjalanan untuk berdagang itu, bisnisnya sudah syuruk, alhamdulillah. Oke, baru menanya. Nah, Zubair bin Awam itu melakukan hal yang sama sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan ketika Zubair itu pergi ke Syam, wilayah Syria itu, Suriah, Palestina, Jordania, itu kawasan Syam. Nah, pada saat beliau ini, Zubair ini sedang bisnis ya ke arah Syam, itu negeri Syam. Nah, itu Rasulullah melakukan perjalanan juga dari Makkah menuju Madinah. Jadi ketika ada perintah untuk hijrah, Zubair belum tahu. Ya, Zubair belum tahu. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat yang lain sudah pada hijrah lebih dulu. Nah, karena Zubair belum tahu, akhirnya dia pergi berdagang. Nah, maka pulang lagi ke Makkah, karena yaitu membawa
lokalan hasil jual belinya, dia belanja di Syam kebutuhan-kebutuhan masyarakat Makkah. Maka dia pulang ke Mekah dan kemudian dia berdagang lagi di Mekah. Ketika habis dagangannya laku, barulah dia hijrah. Nah, pada saat itu Zubair ketemu dengan Rasulullah SAW, dan Zubair menghadiahkan dan memakaikan baju yang sangat indah, sangat bagus, warna putih kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Dan kemudian Rasulullah dan Abu Bakar serta 2 orang untuk melanjutkan perjalanan, sementara Zubair melanjutkan perjalanan juga ke arah Makkah. Nah, ini waktunya sudah jam 6, hampir jam 6 untuk tiba di Kuba. Nah, jadi biasa kalau sinetron pas lagi ramai-ramainya penasaran gitu ya, sudah sambung. Jadi pertama-tama kita iraha beresnya gitunya perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nah, di sinetron yang sebetulnya kisahnya, ceritanya itu fiktif dan kurang bermakna saja, demikian menarik gitu ya. Nah, kamu ini dibuat sinetronnya luar biasa. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya jika Allah mentakdirkan. Nah, kita akan lanjutkan kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nah, karena ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting. Peristiwa hijrah ini mengawali kehidupan atau babak baru kehidupan dalam dakwah Rasulullah SAW untuk penyebaran Islam. Ketika umat Islam, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kalangan kaum Quraisy di Mekah, mengalami jalan buntu, tidak ada sambutan, bahkan yang terjadilah sambitan gitu. Diusir, bahkan akan dibunuh. Maka Allah perintahkan untuk hijrah karena bumi Allah ini luas gitu. Dan kita juga semua ini adalah muhajirin ya, kita ini muhajirin semuanya di sini, tidak ada yang ansor penduduk asli ini dari sawah bakalan. Jadi kita pendatang semuanya ya. Makanya di Permata Biru banyak nama masjidnya Masjid Muhajirin ya, tidak ada Masjid Ansor. Baik, sebagai pembuka atau mukadimah tibanya di Kuba Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, ini terjadi pada hari Senin ya. Rasulullah meninggalkan kota Makkah tanggal 1 malam Senin ya. Tanggal 1 malam Senin Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Kemudian sampai di desa Kuba hari Senin. Nah, hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Nah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Ini pada saat puncaknya musim panas. Maka perjalanan Rasul itu dilakukan ketika matahari sudah condong ke arah barat, kira-kira waktu asar lah, ya, menjelang waktu asar. Rasulullah berjalan terus sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Istirahatnya itu menjelang zuhur. Jadi jam 10, jam 11 sudah puncak-puncaknya panas. Maka beristirahat sampai menjelang asar. Jadi begadang terus-terusan gitu ya. Seperti itu. Dan itu luar biasa pengorbanan dari Abu Bakar dan saja Rasulullah SAW, perjuangan untuk menyelamatkan Islam, dan alhamdulillah sampai kepada kita berkat jasa beliau-beliau ini, para sahabat yang telah memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam, dan kemudian menyebarkannya kepada seluruh penjuru dunia termasuk kita semuanya. Kita berhutang budi kepada mereka semuanya. Maka kemudian kita senantiasa harus menyelipkan doa kita ya, doa mereka, mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Maka ketika biasanya dalam berdoa itu selalu menyertakan mereka ya, karena mereka sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita ikuti gitu. Nah, jadi kita mengikuti teladan itu adalah orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, sesoleh apapun, sebaik apapun gitu ya, karena kita belum tahu akhir hayatnya seperti apa, apakah dia husnul khotimah atau tidak, itu belum tahu. Maka yang harus kita ikuti adalah orang yang sudah meninggal itu.
sudah terbukti mereka adalah orang yang sukses. Baik, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah wawasan kita, khususnya buat saya pribadi, dan bermanfaat untuk kita semua, dan semakin semangat kita untuk memperjuangkan Islam, untuk mengamalkan Islam, dan semakin kecintaan kita semakin besar, semakin tinggi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Cekap, langsung ditutup baik. Ya, baik, kita tutup saja dengan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.